Episode kali ini dimulai dengan kisah perjalanan Glenn dan kelompoknya. Glenn berjalan dengan penuh semangat untuk mencari Maggie, istrinya. Sepanjang perjalanan, Eugene terus bercerita pada Tara. Sepertinya Eugene tertarik kepada Tara. Malam harinya mereka beristirahat. Tara menyuruh Abraham untuk tidur dan dia yang akan berjaga. Namun Abraham tidak mau, ia tidak mau meresikokan nyawa Eugene kepada Tara. Mereka punya misi masing-masing. Abraham tahu bahwa Tara menyukai Glenn. Dia merasa heran padanya, bagaimana bisa Tara jatuh cinta pada pria yang dia bantu untuk menemukan istrinya. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Tak beberapa lama, mereka menemukan tulisan Maggie yang ditunjukkan untuk Glenn. Membaca pesan itu, Glenn langsung berlari dengan penuh semangat. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Joe dan kelompoknya masih tertidur pulas saat ada satu zombie mendekati mereka. Namun zombie itu menabrak pagar kawat yang mereka pasang sehingga menimbulkan bunyi yang berisik. Akhirnya mereka terbangun dan membunuh zombie itu. Salah satu dari mereka menyadari bahwa Daryl sudah tidak ada di sana. Namun barang-barangnya masih ada, mungkin hanya pergi buang air. Di sisi lain terlihat Rick, Carl, dan Mason. Mereka berjalan menyelusuri rel. Rick berkata bahwa persediaan minum mereka sudah menipis. Namun sepertinya ia berbicara sendiri karena Carl dan Mason masih berada jauh di belakang. Mereka malah sedang asik bermain-main. Rick senang melihat itu. Di tempat lain terlihat Daryl sedang berburu kelinci. Saat dia memanahnya, ada anak panah lain yang juga mengenai kelinci tersebut. Orang itu mengklaim bahwa itu miliknya, namun Daryl tidak mau kalah karena dia sudah mencari jejak kelinci tersebut sejak sebelum matahari terbit. Mereka lalu berdebat. Orang itu malah mengejek Daryl tentang hubungannya dengan Beth. Ia memancing amarahnya Daryl. Daryl sudah bersiap dengan pisaunya, namun tiba-tiba Joe datang menahannya. Ternyata orang yang berdebat dengan Daryl bernama Len. Dia anak buah Joe. Joe lalu menjelaskan aturan yang berlaku untuk kelompoknya, bahwa untuk menandai itu adalah wilayahnya atau miliknya, mereka harus mengklaim, dan itu harus mereka ucapkan. Namun sepertinya Joe ini orang yang adil, karena Daryl belum mengetahui peraturan itu, maka dia akan membagi kelinci itu menjadi dua bagian, kepala untuk Len dan ekor untuk Daryl. Di sisi lain, di sebuah bangunan, Abraham menyuruh Glenn untuk berhenti. Mereka akan beristirahat sejenak di sana. Menurutnya, berjalan sambil kelelahan hanya akan memperlambat mereka dan mereka juga bisa mati. Namun Glenn menolaknya karena hari masih siang. Abraham bersikeras karena ia harus menjaga agar Eugene tetap hidup untuk bisa menyelamatkan dunia. Tiba-tiba jatuh satu zombie dari atas bangunan itu untuk melindungi Eugene. Abraham mendorongnya, namun dorongan Abraham terlalu kuat hingga mengenai Tara dan Tara pun terjatuh. Glenn lalu menolong Tara. Jika Tara ingin berhenti, maka mereka akan berhenti. Namun Tara merasa bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan. Glenn tahu Abraham mengkhawatirkan keselamatan Eugene. Ia akan memberikan rompi anti pelurunya kepada Eugene. Namun mereka harus melanjutkan perjalanan. Abraham pun setuju dengan hal itu. Di sisi lain terlihat Daryl terus berjalan bersama dengan kelompok Joe. Joe menanyakan rencana Daryl selanjutnya. Daryl berkata bahwa ia ingin pergi dan mencari tempat yang tepat, karena ia merasa bahwa beberapa anggota Joe dirasa kurang bersahabat dengannya. Joe tertawa mendengar itu karena menurutnya Daryl juga orang yang tidak bersahabat. Joe ingin agar Daryl tetap bersama dengan kelompoknya karena menurutnya orang tidak harus ramah atau bersahabat. Mereka hanya perlu mengikuti aturan dan mengklaim apa yang dimilikinya. Jika mencuri harus melunasi dan yang lebih penting lagi mereka tidak boleh berbohong.
Jika di antara mereka melanggar aturan, maka mereka akan dihajar sesuai dengan kadar kesalahannya. Tiba-tiba, Joe memberi kode saat melihat sebuah bangunan. Mereka akan bermalam di bangunan tersebut. Adegan beralih, terlihat Glenn dan teman-temannya sampai di sebuah terowongan. Di sana, Glenn menemukan pesan Maggie untuknya. Darah di tulisan itu juga masih basah. Ia yakin akan bisa menyusul Maggie. Abraham ragu untuk melewati terowongan tersebut. Ia menyarankan agar mereka memutari. Namun Glenn tidak mau. Jika Maggie melewati terowongan itu, maka ia pun akan melewatinya. Abraham menyuruh mereka untuk diam sejenak. Dari dalam terowongan itu terdengar suara zombie yang sepertinya dalam jumlah yang banyak. Dia tidak mau membahayakan nyawa Eugene. Dengan terpaksa mereka akan berpisah di sana. Abraham memberikan beberapa persediaan dan peralatan untuk Glenn dan Tara melanjutkan perjalanannya. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Glenn dan Tara mulai memasuki terowongan itu sambil bercerita. Di saat yang sama, Daryl dan kelompok Joe memeriksa tempat itu. Ternyata tempat itu bersih dari zombie. Mereka segera mengklaim tempat untuk tidur mereka masing-masing. Daryl mencari tempat yang masih tersisa dan belum diklaim oleh anggota Joe. Dan akhirnya mereka beristirahat di sana. Kembali pada Glenn dan Tara. Di depan mereka terlihat banyak sekali zombie yang tertimpa reruntuhan. Glenn memeriksa zombie-zombie itu, takut jika ada Maggie di sana, karena sepertinya kejadian itu baru saja terjadi. Mereka berusaha naik ke atas reruntuhan itu, dan ternyata banyak sekali zombie yang sudah menunggu mereka di depan reruntuhan. Glenn memperhatikan zombie-zombie itu. Dia tidak mendapati ada Maggie di sana. Itu artinya Maggie berhasil melewati tempat itu. Glenn dan Tara sedang mencari cara untuk membunuh semua zombie yang ada di depan mereka. Di saat yang sama, Abraham menemukan beberapa mobil. Dia lalu memeriksanya dan untungnya salah satu mobil itu bisa menyala. Mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Washington DC. Saat Rosita hendak melihat peta, Eugene melarangnya. Dia yang akan menunjukkan arah ke mereka. Kembali pada Glenn dan Tara, mereka lalu melewati pinggiran reruntuhan untuk menghindari zombie-zombie itu. Namun tiba-tiba Tara terpeleset dan kakinya tertimpa batu. Glenn lalu menolongnya. Adegan beralih, terlihat mereka sudah memulai perjalanan dengan Eugene yang menjadi petunjuk jalannya. Namun tanpa Rosita sadari, Eugene malah mengarahkan mereka menuju jalan yang akan dilewati oleh Glenn dan Tara. Rosita marah kepada Eugene. Eugene menjelaskan jika Tara dan Glenn berhasil selamat, maka mereka akan melewati jalan itu. Rosita kesal pada Eugene. Saat Abraham terbangun dari tidurnya, dia juga malah memarahi Rosita. Namun tiba-tiba Eugene menghentikan mereka karena dia melihat sesuatu. Di sisi lain, tiba-tiba Len mendatangi Daryl dan meminta Daryl untuk mengembalikan setengah kelincinya. Menurut Len, Daryl sudah mengambil setengah kelincinya dari dalam tasnya. Ia ingin menggeledah tas Daryl, namun Daryl menolaknya. Tiba-tiba Joe datang dan mengambil tas Daryl. Ia lalu mengeluarkan semua isi tas tersebut. Dan ternyata di sana ada bagian kepala kelinci yang seharusnya milik Len. Daryl merasa dia telah dijebak, namun Len terus menuduhnya sebagai pencuri. Joe lalu menengahi mereka. Ia mencoba memancing kejujuran Len. Namun Len masih terus menuduh Daryl mencuri. Tiba-tiba Joe memukul Len. Lalu dia menyuruh anggotanya untuk menghajar Len. Ternyata Joe melihat saat Len memasukkan setengah kelincinya ke dalam tas Daryl saat Daryl pergi buang air. Di tempat lain, Glenn masih berusaha untuk melepaskan kaki Tara yang terhimpit batu.
Tara menyuruh Glenn untuk meninggalkannya, namun Glenn tidak mau. Beberapa zombie sudah mulai mendekati mereka. Saat Glenn baru menembak beberapa kali, tiba-tiba ada cahaya dan seseorang yang berteriak menyuruh Glenn dan Tara untuk merunduk. Ternyata mereka datang membantu membunuh zombie-zombie itu. Setelah semuanya mati, Glenn maju menghampiri mereka. Ternyata di antara mereka ada Maggie. Mereka lalu berpelukan mengungkapkan rasa senang dan bahagianya. Ternyata yang menyelamatkan mereka yaitu Maggie, Bob, Sasha, serta Abraham dan teman-temannya. Glenn lalu memperkenalkan Tara kepada Maggie. Glenn berkata bahwa dia tidak akan selamat jika tidak ada Tara. Maggie memeluk Tara dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka lalu bergabung. Di sana Abraham memberitahu ke semua bahwa Eugene tahu penyebab wabah ini. Dan dia mengajak mereka semua untuk ikut mengantarkan Eugene ke Washington DC sampai selamat. Namun Eugene menolaknya. Ia ingin agar mereka pergi ke terminus terlebih dahulu. Karena perjalanan mereka saat ini baru 55%. Sedangkan jika ke terminus hanya berjarak sehari, mungkin di sana mereka bisa mendapatkan persediaan dan bala bantuan. Akhirnya mereka semua bersepakat akan menuju ke terminus. Setelah itu baru ke Washington. Pagi harinya Daryl dan kelompok Joe bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sepertinya Joe dan Daryl terlihat akrab. Setelah beberapa saat mereka melihat ada pemberitahuan tentang terminus. Namun Joe kurang percaya akan isi pemberitahuan itu. Daryl bertanya tujuan mereka selanjutnya. Joe bercerita bahwa dia pernah singgah di sebuah rumah. Di sana anak buahnya dibunuh oleh seseorang. Hingga orang itu berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Mereka lalu melacaknya dan menemukan tanda dan pemberitahuan tentang terminus. Joe berpikir bahwa orang itu pasti menuju ke sana. Sepertinya Joe sedang membicarakan Rick. Ternyata Tony yang dilumpuhkan Rick waktu di kamar mandi, dia tidak mati, namun hanya pingsan saja. Di sisi lain, Glenn dan teman-temannya sampai di terminus. Mereka segera masuk ke sana. Di terminus ini banyak sekali bunga-bunga dan beberapa tanaman sayuran. Mereka disambut oleh seorang wanita bernama Mary. Dia menyambut mereka dengan ramah. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 16. Flashback masa lalu terbayang di pikiran Rick saat ia sedang termenung. Terlihat tangan dan mukanya penuh dengan noda darah. Dan film pun baru dimulai. Rick, Carl, dan Mason sedang mempersiapkan perapian. Mereka sudah sangat lapar sekali. Rick akan segera memeriksa perangkapnya. Carl ikut serta dengannya. Ternyata Rick mengajak Mason juga. Untungnya perangkap yang sudah ia pasang mengenai sasaran. Ada seekor kelinci terjebak di sana. Ia lalu mengajari Carl cara membuat perangkap sederhana. Tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong. Refleks Carl langsung berlari menuju ke arah suara itu. Tanpa sempat Rick mencegahnya, ternyata di sana ada orang yang sedang dikepung oleh banyak sekali zombie. Saat Carl sudah siap menembak, Rick menariknya dan mereka pun bersembunyi. Beberapa zombie sempat menyadari kehadiran mereka. Mason lalu mengajak mereka segera pergi dari tempat itu. Saat di perjalanan, mereka melihat ada sebuah mobil berhenti di tengah jalan. Mereka lalu memeriksanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Carl tidur di dalam mobil. Rick dan Mason membakar kelinci yang berhasil mereka dapatkan sambil membicarakan terminus. Menurut Rick, orang yang berada di terminus adalah orang-orang yang hebat.
hingga mereka merekrut orang untuk ke sana. Mereka juga pasti punya peraturan. Namun ia masih ragu akan kebenarannya. Tiba-tiba terdengar bunyi yang mencurigakan. Mereka pun bersiap. Namun setelah itu tidak ada suara lagi. Rick lalu berkata kepada Mason, ia akan membiarkan jika ada orang yang datang. Dari yang tadinya tidak saling mengenal, lalu mereka bisa saling berkenalan. Tiba-tiba ada orang yang menodongkan senjatanya kepada Rick. Ternyata yang datang adalah Joe dan kelompoknya. Mereka lalu mengepung Rick. Joe berkata bahwa hari ini adalah hari pembalasan. Salah satu anggota Joe menemukan Carl yang sedang berada di dalam mobil. Joe akan segera menghabisi Rick. Dia mulai menghitung mundur mulai dari 10. Tiba-tiba Daryl datang dan menghentikannya. Ia ingin agar Joe melepaskan mereka karena ia tahu mereka adalah orang yang baik. Namun Joe ingin membalaskan dendam anggotanya. Daryl lalu berkata jika Joe ingin pertumpahan darah, dia paham. Daryl menyuruh Joe untuk membunuhnya. Joe lalu menyuruh anggotanya untuk menghajar Daryl karena sudah berkata bohong dengan mengatakan bahwa Rick adalah orang yang baik. Salah satu anggota Joe lalu mengeluarkan Carl dari mobil dan menyandranya, dan ia ingin menyodomi Carl. Carl mencoba melepaskan diri namun tidak berhasil. Melihat anaknya dalam bahaya, Rick lalu mengambil tindakan. Ia lalu melawan Joe. Mason juga berusaha melepaskan diri. Rick sudah kehabisan tenaga untuk melawan Joe, hingga ia berhasil dikunci tubuhnya oleh Joe. Namun ia tidak kehabisan akal. Rick lalu menggigit leher Joe dengan sekuat tenaga hingga Joe meninggal. Melihat itu, semua anak buah Joe lengah. Sampai akhirnya Mason dan Daryl mendapat kesempatan untuk melumpuhkan mereka semua. Beberapa saat kemudian terlihat Rick sedang duduk termenung seorang diri dengan tangan dan muka penuh noda darah. Sedangkan Mason berada di dalam mobil bersama Carl. Daryl datang lalu memberikan kain yang sudah ia basahi dengan air untuk membersihkan muka Rick. Daryl lalu menceritakan bagaimana dia bisa bersama dengan kelompok Joe. Awalnya dia bersama Beth keluar dari penjara, namun kemudian Beth menghilang. Setelah itu kelompok Joe menemukannya. Sebenarnya Daryl tahu bahwa mereka bukan orang yang baik, namun mereka mempunyai aturan yang sederhana tapi sangat berarti. Mereka memang sedang mencari seseorang, dan tadi malam mereka bilang bahwa mereka melihat orang itu. Daryl tidak menyangka bahwa orang yang mereka cari selama ini adalah Rick. Ia merasa bersalah. Dan yang terpenting saat ini, Daryl bersama dengan mereka. Rick sudah menganggap Daryl sebagai brothernya. Beberapa saat kemudian, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, mereka menemukan papan yang bertuliskan terminus. Sepertinya jaraknya sudah dekat. Rick mengajak mereka untuk meneruskan perjalanan melalui hutan karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang di terminus itu. Benar saja, baru sebentar mereka sudah sampai di pagar yang mengelilingi terminus. Rick menyuruh mereka untuk berpencar, melihat-lihat dan mengamati. Carl memilih pergi bersama Mason. Mason menanyakan alasannya kenapa Carl tidak pergi bersama ayahnya. Namun Carl hanya diam saja. Terlihat Carl sepertinya depresi dengan kejadian kemarin. Mason lalu menceritakan bagaimana anaknya dulu meninggal. Saat itu di pengungsian semuanya semakin buruk. Mereka semua pergi dan menyerah. Namun Mason tidak. Ia kembali lagi ke pengungsian itu. Di sana ia mendengar suara rintihan Andre. Sedangkan Mike, ayahnya Andre, dan temannya yang bernama Terry malah asik bermabuk-mabukan. Bukannya menjaga anak mereka, dan akhirnya mereka berdua digigit oleh zombie. Karena kesal, Mason membiarkan mereka berubah, namun ia membuat mereka berdua tidak bisa menggigit. Ia juga mengikatkan rantai pada leher mereka berdua. Oh, ternyata zombie piaraan Mason yang dulu adalah mereka. Sejak itu Mason hidup seperti monster.
hingga dia bertemu dengan Andrea yang menyadarkannya. Begitu juga dengan Rick dan Carl. Mereka adalah orang-orang yang sudah merubah hidupnya menjadi orang yang lebih baik. Mason mencoba menyadarkan Carl tentang ayahnya. Dia ingin agar Carl tidak takut dengan ayahnya. Carl lalu bercerita ia pernah mendengar Rick berkata bahwa ia bangga kepada Carl jika Carl menjadi orang yang baik. Namun saat ini Carl merasa bahwa dia bukanlah anak yang baik. Dia tidak seperti yang ayahnya inginkan. Dia sudah menjadi monster. Mason lalu memeluknya. Di sisi lain, Rick menyembunyikan sebagian senjatanya di hutan itu. Ia lakukan untuk berjaga-jaga. Mereka lalu masuk ke terminus dengan melompati pagar. Sampailah mereka di tempat orang yang sedang melakukan siaran. Rick lalu mendatanginya. Ia disambut oleh seseorang yang bernama Garrett. Rick lalu memperkenalkan mereka. Garrett berkata bahwa mereka di sana untuk perlindungan. Garrett menyuruh Alex untuk mengantarkan mereka ke ruang depan. Namun sebelumnya mereka akan memeriksa senjata Rick dan teman-temannya. Setelah pemeriksaan selesai, mereka pun mengikuti Alex. Ternyata mereka dibawa ke gerbang depan. Mereka disambut oleh Mary. Mary berharap agar Rick dan teman-temannya bisa betah tinggal di sana. Alex menyuruh Mary untuk memberikan makanan pada Rick dan teman-temannya. Mason bertanya kepada Alex, kenapa mereka membiarkan orang-orang datang, bahkan berkesan ajakan. Alex pun menjelaskan bahwa semakin banyak orang yang datang, maka mereka akan semakin kuat. Alex lalu membagikan makanan itu pada Carl dan yang lainnya. Namun Rick seperti melihat sesuatu yang dicurigai. Ia lalu mendekati Alex dan menyandranya. Ia menanyakan dari mana Alex mendapatkan arloji itu, karena setahu Rick arloji itu adalah milik Hershel yang diberikan kepada Glenn. Rick terus menanyakan itu kepada Alex. Alex akan menjawab pertanyaan Rick jika Rick menurunkan senjatanya. Daryl, K, dan Mason sudah bersiap. Namun ternyata teman-teman Alex juga sudah bersiap. Mereka ada di atas gedung. Garrett datang dan mencoba memberi penjelasan pada Rick. Namun Rick tidak menerima penjelasan itu. Rick menanyakan di mana keberadaan teman-temannya. Tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang menembaknya. Terjadilah baku tembak di sana. Mereka lalu pergi dari tempat itu. Namun sepertinya orang-orang yang ada di terminus memang tidak berniat membunuh Rick dan teman-temannya. Mereka seperti mengarahkan Rick dan teman-temannya menuju ke sebuah tempat. Tibalah mereka di sebuah tempat yang banyak kontainer. Terdengar suara orang berteriak meminta tolong. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan itu. Mason menyadari bahwa sepertinya orang-orang terminus itu tidak berusaha membunuh mereka. Rick lalu menyuruh mereka untuk pergi dari tempat itu. Saat mereka berada di luar, tempat itu ternyata sudah dikepung oleh orang-orang terminus. Garrett lalu menyuruh Rick dan teman-temannya untuk meletakkan senjatanya. Setelah itu, satu persatu mereka disuruh masuk ke sebuah kontainer. Dimulai dari Rick, Daryl, Mason, dan yang terakhir yaitu Carl. Ternyata di dalam kontainer itu mereka bertemu dengan Glenn, Maggie, Sasha, Bob, dan yang lain. Rick lalu berkata bahwa orang-orang terminus itu akan menyesal jika mereka tahu bahwa mereka berurusan dengan orang yang salah. Dan film pun bersambung.